Para kekasih, pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai soal kalahkan paceklik dan dapatkan kerajaan Allah. Katakan, saya harus mengalahkan paceklik dan mendapat kerajaan Allah. Saudara, ini adalah dua bagian yang luar biasa, dunia dan sorga. Ya saudara, tetapi keduanya bisa kita dapat ketika kita masih hidup di dunia. Belum meninggal, kita sudah boleh dapat kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan punya pikiran, asal saya sekarang menderita, sekarang saya kekurangan, sekarang saya sakit penyakit terus, pencobaan terus, penderitaan terus, air mata terus, tidak apa-apa. Asal besok mati masuk sorga. Ya, itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah di dunia, saudara, tidak ada paceklik. Paceklik apa? Paceklik kebahagiaan dalam pribadi, paceklik keuangan, paceklik segala macam-macam material yang kita butuhkan untuk masa depan dan hari tua, untuk anak-anak kita. Saudara, itu harus kita kalahkan. Katakan, harus saya kalahkan. Saya harus menerima perjanjian Allah ketika saya masih hidup, dan ketika meninggal saya mendapat kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Para kekasih, ada sebuah ayat yang dahsyat yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33. Ya, mari kita akan baca bersama. 1, 2. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Para kekasih, luar biasa ya. Saudara, ada dua kata yang luar biasa, ada dua kalimat, ada dua subjek yang luar biasa dalam satu kalimat ini. Yaitu yang pertama, kuasa yang besar. Katakan, kuasa yang besar. Dan yang kedua, katakan, karunia yang melimpah-limpah. Saudara, saya yakin semua orang hidup normal pasti ingin mendapatkan ini, pasti kepingin, saudara. Dan Tuhan akan memberi kepada siapapun yang memohon kepadanya. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang istimewa, yaitu kuasa yang besar. Seringkali kita begitu lemah, ada pencobaan, ada persoalan, dan kita breakdown, dan kita ngelokro. Kita tidak ada tenaga, kita tidak bisa menahan, kita tidak bisa mengantisipasi dan mengalahkan. Saudara, kita tidak punya kuasa yang besar. Saudara, kita sangat terbatas sebagai manusia yang biasa aja. Saudara, ini adalah manusia normal. Semua katakan, tetapi dengan firman saya boleh menerima kuasa yang besar. Saudara, jadi betapa menyenangkan kalau saudara mempunyai kuasa yang besar. Saudara mempunyai segala privilege, segala keistimewaan dari Allah dalam hidup saudara. Sekalipun kita menempati rumah yang sederhana, maafkan saya. Sekalipun saya mendapatkan gaji yang kecil, sekalipun saya sudah tua dan renta, tetapi kalau saya dan saudara betul-betul mendengarkan firman dan percaya dan menyimpan firman dalam hati kita, maka kita mempunyai hak. Katakan, maka saya mempunyai hak untuk menerima kuasa yang besar dalam kondisi saya yang lemah. Saudara, jadi kuasa yang besar baru terasa ketika saya dalam kelemahan, saudara dalam keadaan yang mustahil dan tidak mungkin. Pada waktu kita sangat terpuruk, pada waktu kita salah jalan, pada waktu kita salah perhitungan dalam bisnis perdagangan dan menggunakan uang, saudara. Dan kita mengalami satu keadaan yang sangat ngelokro dan breakdown. Itulah saat di mana saudara membutuhkan kuasa yang besar, yang bisa mengangkat saudara dan saya dari semua keterpurukan, dari semua kejatuhan, dari semua ketidakada harapan dalam hidup ini. Saudara, kuasa yang besar dibutuhkan oleh siapapun ketika dia menghadapi pencobaan, dia menghadapi masalah, problema, dia menghadapi satu tantangan dan serangan iblis. Saudara, selalu saya katakan, menjadi seorang anak Tuhan
harus pemberani. Harus apa? Pemberani, ya. Jangan lemah dan jangan selalu menyerah kalah. Saudara mempunyai kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa supaya saudara menang dalam hidup saudara. Amin. Dan yang kedua, kasih karunia yang melimpah-limpah. Karunia yang melimpah-limpah, saudara. Tidak dikatakan kasih karunia yang melimpah, tapi melimpah-limpah. Katakan melimpah-limpah. Berarti luar biasa. Perjanjian kelimpahan yang boleh saya terima semasa saya hidup dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, saya mau tanya, dua kuasa, dua privileges ini kita terima dari karena apa? Ya, sudah terbaca di sini. Dari karena apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya masuk pada pokok dari pembicaraan kita, dari tema firman, kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang menjadi sumber dari semua yang manusia berdosa boleh berharap dan boleh menerima. Bukan cuma berharap dan satu PHP, pengharapan yang palsu. Ya, saudara, awan tidak menurunkan hujan. Tidak, tetapi pengharapan yang membawa keberhasilan, pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Amin. Kalau saudara diberi pengharapan, saudara besar hati. Tapi saudara menunggu seminggu atau sebulan, saudara kecil hati. Saudara, firman Tuhan tidak demikian. Katakan firman tidak demikian. Bila saya percaya pada kuasa kebangkitan Yesus, dua hal tersebut akan terjadi dalam hidup saya. Yaitu kuasa yang besar, yaitu kasih karunia yang melimpah-limpah seumur hidup saya. Amin. Haleluya. Saudara, dan ini adalah dua bukti kebangkitan Tuhan Yesus bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Tolong sebutkan bukti yang pertama apa? Kuasa yang besar. Tolong sebutkan bukti yang kedua. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Saudara, ayo terima. Ayo minta. Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian sekian puluh abad yang lampau. Setidaknya 20 abad yang lampau, Tuhan. Dan saya harus mengalaminya. Saya hidup pada zaman akhir ini yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan mara bahaya, ancaman-ancaman, baik ancaman secara alamiah, secara natural, alam semesta, ataupun ancaman-ancaman akibat ulah manusia dan kemajuan teknologi manusia. Saudara, kalau manusia tidak begitu maju sampai seperti sekarang, tidak ada virus COVID-19, saudara. Dan jangan lupa negara-negara besar, setidaknya 3 negara besar menyimpan virus yang lebih dahsyat daripada COVID-19. Saudara. Nah, ini akibat apa? Ini adalah akibat dari kemajuan teknologi, saudara. Dan saya perlu memberitahu, saya dan Anda sedang hidup di akhir dari zaman ini. Katakan, saya ada di penghujung zaman. Saya harus serius untuk menyelamatkan jiwa saya sekeluarga dan meraih kerajaan Allah demi nama Yesus. Amin. Ya. Para kekasih, itu sebab saya dan saudara justru ada di dalam zaman anugerah. Zaman ancaman luar biasa. Ya, saudara, akhir zaman ini ancamannya luar biasa. Nanti kita akan baca dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, tetapi anugerah Tuhan juga luar biasa. Ya, Alkitab menyebutkan di mana dosa bertambah-tambah, disitulah anugerah Tuhan makin bertambah-tambah. Amin. Jadi saya dan saudara tidak usah kecil hati. Ini tidak, keadaan kita di akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang harus kita dapat
anugerah itu celah. Jadi saya berada pada hujan anugerah. Saudara pada akhir zaman menerima hujan anugerah luar biasa. Ya, saudara, ini yang kita harus ambil. Saudara, ini yang harus kita simpan. Kenapa ada hujan anugerah? Tadi saya sudah katakan ayatnya, di mana dosa bertambah-tambah, di situ anugerah Tuhan bertambah-tambah. Semakin banyak. Nah, kita mengambil kesempatan ini. Saudara, kita mau terima itu anugerah yang besar. Sementara orang-orang tidak mengerti, saudara yang mengerti, ini saatnya dalam keadaan yang penghujung dunia. Saya harus hidup di dalam anugerah yang melimpah-limpah. Amin. Itu sebab para kekasih, pendahuluan ini perlu saudara ketahui dengan baik. Ya, kata karunia yang melimpah-limpah itu adalah mengalahkan paceklik. Ya apa tidak? Ya, mengalahkan paceklik kita. Saya tadi sudah katakan paceklik ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi, bahan makanan. Ya, asal mulanya dari situ, saudara. Yaitu bahwa karena hama, tanaman-tanaman di sawah, di kebun, semua dimakan oleh belalang dan lain sebagainya, oleh penyakit-penyakit tanaman, saudara. Sehingga orang tidak kebagian. Itu namanya paceklik, tidak bisa dipanen. Atau karena banjir, atau karena cuaca yang jelek, gunung yang meletus, tanaman semua pada mati. Saudara yang kekasih, itu paceklik. Apakah itu terjadi dalam pribadi, dalam keluarga kita? Tidak tertutup kemungkinan, saudara. Itu bisa saja terjadi. Jikalau kita semuanya tahu bahwa saya ada pada masa yang berbahaya. Itu sebab Tuhan tolong saya. Hari-hari saudara dipenuhi dengan angkat tangan yang lebih sering kepada Tuhan. Apa sebab? Karena saudara menyadari saudara hidup pada zaman seperti apa. Saya menyadari saya hidup di zaman seperti apa. That's why we have to so oftenly raise our both hands before His throne and ask for His mercy, His kindness, His loving, His struggling for us to make us to be free from every problems and every impossibilities in our life. Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti rahasia ini. Karena kita hidup di akhir zaman, justru kita harus menerima lebih banyak anugerah. Kenapa saya disuruh oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan bicara soal paceklik? Karena inilah yang bakal terjadi, saudara. Berapa kali akhir-akhir ini saya sampaikan dalam khotbah saya bahwa jangan anggap banyak uang bisa makan. Tidak, uang saudara dan saudara tidak bisa makan. Saudara punya bank notes, lembaran kertas uang rupiah atau dolar, saudara tidak bisa makan. Saudara makan bahan makanan yang tersedia, saudara. Kita tidak bisa makan uang. Nah, itu bahan makanan tidak ada. Mungkin saudara berkata enggak mungkin tidak ada. Saudara, kenapa tidak mungkin? Ini perintah Allah, ini kehendak Allah, ini nasib dunia. Itu sebab saya perlu jauh-jauh hari atau mungkin sedikit hari yang tersisa di dalam sejarah dunia ini. Saya perlu menyampaikan ada masa paceklik. Dan juga secara sporadis, secara insidental, sedikit demi sedikit terjadi pada keluarga kita. Bulan ini saya tidak ada keuntungan, malah rugi. Nah, itu satu paceklik, saudara. Saya tidak bisa membeli beras. Saya tidak bisa membeli gas. Saya tidak bisa membayar uang sekolah anak. Saya tidak bisa membeli obat saya, padahal ini penting sekali. Itu paceklik, saudara. Ya, saudara sudah tahu. Mungkin saudara lebih tahu dari saya. No problem. Tetapi satu hal yang saya dan saudara harus tahu. Ada Yesus yang sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Itu sebab kebangkitannya harus membuat saudara dan membuat saya untuk kita terlepas dari paceklik kita. Dan ketika saya dan saudara menerima firman saat ini, saudara, kerajaan Allah akan turun dan dibagikan di dalam hidup saudara mulai dari saat ini. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Sekarang katakan bersama saya, maka hidup saya bisa doing great, bisa melakukan yang besar dalam nama Yesus. Walau di akhir zaman saya menerima prioritas istimewa, kesempatan langka Tuhan beri kepada saya akan mengambil kesempatan itu. Saya mengambil berkat itu demi nama Yesus. Saya akan bisa doing great, melakukan yang besar. Amin. Haleluya. Luar biasa. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan luar biasa. Jangan tidak percaya. Bilang jangan tidak percaya. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, saya harus sampaikan ini penyebabnya, yaitu Yesus yang bangkit di hidupmu. Jadi dia memang sudah bangkit 20 abad yang lampau. Kita ada pada abad 21, oke? Nah, jadi 20 abad yang lampau Yesus sudah bangkit. Amin. Tetapi apakah dia bangkit dalam hidup saudara? Apakah dia bangkit dalam hidup saya? Ini suatu pertanyaan yang kalau kita tidak pasti jawabannya, risiko tinggi akan kita terima. Karena kita tidak akan bisa mengalami kuasa yang besar, kita tidak akan bisa menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu risiko besar sekali. Itu sebab kita harus bukan percaya pada firman bahwa Yesus sudah mati di salib untuk mengganti dosa saya dan Anda. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Bukan itu saja. Tetapi Yesus yang bangkit harus hidup di dalam hati kita. Di dalam pribadi kita. Baru itu akan menjadi kuasa yang besar. Baru itu akan menjadi kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara. Jadi masalahnya adalah bukan Yesus tidak bangkit. Yesus, saudara percaya, seorang ateis yang tidak mau percaya, no problem. Dia punya urusan sama Tuhan. Tetapi masalahnya adalah Yesus yang betul-betul sudah bangkit tempo hari. 20 abad yang lampau. Apakah dia bangkit dalam saya? Apakah dia bangkit dalam saudara? Apakah dia bangkit dalam hidup saudara? Apa tidak? Itu masalah yang besar. Perkara sejarahnya Yesus sudah bangkit, Anda dan saya tidak bisa membantah. Siapapun ateis tidak bisa membantah. Skeptis tidak bisa membantah. Saudara. Tetapi sekarang pertanyaannya, yang tidak membantah ini loh. Orang-orang yang percaya dia sudah bangkit ini loh. Apakah orang-orang ini betul-betul mengalami Yesus bangkit di dalam hidupku? Apakah Yesus mati di dalam hidupku? Lawan kata kosok baline bangkit adalah mati. Seringkali kita mempunyai Yesus yang mati. Walaupun secara Alkitabiah dan sejarah Alkitab dia bangkit. Saudara. Dan sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Itu fakta. Tetapi itu tidak terjadi pada saudara dan saya. Itu satu kerepotan yang luar biasa. Saudara. We have believed and ever believed that Jesus Christ have already risen from the dead. We believe 100% exactly. But did Jesus that have already risen from the dead also living, arise and living in you? This is a quite big question. Satu pertanyaan yang besar. Apakah Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dia bangkit juga dalam hidup saya? Kita ingin doing great. Kita ingin melakukan hal yang besar. Sudah pasti. Ya, saudara. Orang sebelum meninggal, dia masih kepingin, aku harus berhasil deh. Ya, aku nyesel sampai aku terkapar di tempat tidur di rumah sakit ini. Aku belum melakukan pekerjaan yang besar. Aku belum berhasil dalam hidup. Saudara, banyak orang menyesal sebelum mati.
Semua katakan, saya tidak sudi. Katakan, saya tidak sudi. Saya tidak akan menyesal ketika saya mati. Karena saya mempunyai firman. Yesus yang bangkit, benar-benar bangkit dalam hidup pribadi saya. Saya hidup di dalam Dia. Dia yang bangkit dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, itu sebab dengan Yesus yang bangkit, maka kita mendapat rahasia kerajaan Allah. Amin. Tadi sudah kita lihat ya, kuasa yang besar, kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena Yesus Kristus sudah bangkit. Ini rahasia kerajaan Allah. Biarlah ini turun ke atasmu. Biarlah ini masuk dalam hidup saudara dan masuk dalam hidup saya. Ini kita tidak bisa lakukan. Kita tidak bisa bayar dengan korban seberapa banyak pun, saudara. Tetapi ini bisa terjadi. Kenapa? Karena rahasia kerajaan Allah itu kita terima ketika kita mempercayai firman. Sangat sederhana. Ketika saudara terbaring sakit, barangkali tidak bisa bekerja, tidak bisa ke gereja, saudara mendengarkan firman, saudara, engkau mempunyai rahasia kerajaan Allah dalam hidupmu. Lalu engkau berakting dengan iman, saudara. Lalu engkau bertindak dengan iman. Lalu kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ini rahasia kerajaan Allah. Hanya mereka yang bisa percaya. Mereka yang satu, mendengar firman. Dua, percaya kepada firman. Tiga, bertindak pada sesuai dengan firman. Maka orang ini dia sempurna mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Saudara mau demikian? Saya belum sempurna menerimanya. Saya sedang berjuang. Saya bersama Anda harus berjuang untuk menerima kerajaan Allah secara penuh di dalam hidup kita. Jangan sampai kerajaan Allah hanya sebagai teori saja, sebagai satu wacana dan pengajaran firman, tidak. Tapi harus menjadi suatu kenyataan. Kerajaan Allah turun ke atas saya dan saya mengalami kerajaan Allah dalam hidup saya. Haleluya. Para kekasih, itu sebab semua katakan doing great, melakukan hal yang besar dengan great power, kuasa yang besar. Ya, jadi saudara perhatikan ya, doing great with great power. Coba lihat yang saya kasih background warna kuning. Doing with power. Melakukan dengan kuasa. Amin. Semua yang saudara kerjakan, saudara tergantung. Bisa great, bisa hebat, bisa besar, bisa luar biasa, bisa booming, bisa dahsyat, apa tidak. Nah, itu tergantung dengan doing with power or no. Saudara, kalau saya dan saudara tidak melakukan dengan kuasa, katakan dengan kuasa Allah, baru perkara yang besar terjadi. Saudara, jadi saya dan saudara sangat faham kita tidak mempunyai potensi, kapasitas, dan kemampuan. Tetapi saya ketika mengangkat dua tangan ke hadiratnya, saudara ketika saudara berserah kepadanya dan percaya kepada firman, itulah saatnya Allah akan bekerja dahsyat di dalam hidup saudara. Itu saatnya. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ya. Hanya kuasa yang besar yang bisa mengubah sejarah hidup saya, sejarah hidup saudara. Kalau saudara punya sejarah dirubah, maka saudara akan menikmati hari-hari saudara. Katakan, saya bakal menikmati hari-hari saya yang penuh kuasa besar. Demi nama Yesus. Amin. Mari kita akan buka lebih dahulu dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Para kekasih, Mazmur 8 ayat 5 dan 7 saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya.
Lebih dulu kita akan baca judulnya ya. Judulnya. Luar biasa. 1, 2. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Saudara jangan duduk lebih dulu. Kita mulai baca satu kali lagi dari judulnya. 1, 2. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wow. Jadi, boleh saya tanya, saudara dan saya manusia apa? Judulnya, manusia apa? Hina. Ya, saudara yang kekasih, saya adalah manusia hina. Saudara adalah manusia hina. Hanya pura-pura saja seseorang di mimbar di depan mikrofon, dia berkata yang mulia. His or her excellency. Ya, paduka yang mulia. Bapak yang terhormat. Dan ibu yang terhormat. Ya saudara, itu adalah narasi penghargaan ketika sambutan. Tapi sebetulnya, coba lihat. Manusia H-I-N-A. Ya, manusia hina. Itu sebab Tuhan mau menjadikan sebagai apa? Makhluk mulia. Ya, Tuhan mau menjadikan sebagai apa? Makhluk mulia. Luar biasa. Saudara mau jauh dari Tuhan, saudara tetap hina. Tak kasih tahu, engkau tetap hina. Saudara. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan dan engkau menyerahkan hatimu untuk dikerjakan oleh firman, engkau akan menjadi manusia mulia. Gak ada jalan lain. Seumur hidup saya, sepengetahuan saya orang banyak membaca. Banyak mencari. Saudara, banyak menyelidiki. Saudara, sepengetahuan saya, tidak ada jalan yang lain. Mau apa? Bukan karena saya pendeta. Tidak. Tetapi karena itu fakta. Semua yang ada di dalam dunia, itu akan lewat semuanya. Dan itu merupakan kefanaan. Semua katakan, mumpung saya masih hidup, saya mau mengalami anugerah yang berlimpah-limpah sebelum kiamat datang. Sebelum saya meninggal dunia. Saya mengarahkan hati saya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga saya dari manusia yang hina menjadi manusia yang dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.